Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom saudara-saudara sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Senang bisa bertemu dengan jemaat sekalian, jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia dan jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri. Saudara-saudaraku, hari ini kita akan masuk ke seri kedua daripada tema Ketika Aku Lemah, Maka Aku Kuat. Namun demikian, ada beberapa informasi yang saya berikan kepada saudara-saudara sekalian. Informasi pertama, saudaraku, setiap saudara masuk ke YouTube channel saya, PSDR Antoni Chang Preacher, jangan lupa untuk klik subscribe dan klik lonceng. Pada saat saudara klik subscribe dan klik lonceng, saudaraku, artinya kalau ada khotbah saya yang terbaru dirilis, secara otomatis ada notifikasi otomatis di gadget saudara, sehingga mempermudah saudara untuk beribadah. Kemudian informasi kedua, saudara sekalian, hari ini adalah karantina saya di hotel di Singapura, hari yang ke-10, karena saya sedang menjalankan operasi mata, saudaraku. Maka hari ini saya berkhotbah dengan memakai topi untuk menghindari cahaya kena di mata saya, saudara sekalian. Jadi hari saya pakai topi ya, saudaraku ya, supaya mata saya tidak terkena sinar yang dari atas, saudara-saudara sekalian. Nah, saudaraku, sebelum kita memulai, firman Tuhan yang kita baca hari ini, saudaraku, adalah diambil dari 2 Korintus 12 ayat 7-10. Demikian firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Dan bagian kedua kita ambil dari kitab Roma pasal 5 ayat 1-5. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Baik, saudara-saudara sekalian, sebelum kita memulai pembahasan, mari kita berdoa lebih dahulu. Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu, Roh-Mu bekerja di tengah-tengah pemberitaan firman, supaya lewat pemberitaan firman, iman jemaat Tuhan di kota mana saja diteguhkan. Pakai hamba-Mu di dalam keterbatasannya, menguraikan firman Tuhan sesederhana mungkin kepada bahasa jemaat yang boleh dimengerti oleh jemaat.
Tuhan Roh Kudus bekerja, memberi hikmat, memberi kuasa dalam pemberitaan firman, sehingga membawa kami setiap jemaat lebih teguh, lebih cinta, lebih semangat, lebih kuat dalam menghidupi, mengarungi kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, bagaimana kehidupan saudara sampai hari ini, saudaraku? Baik saudara yang ada di kota-kota Indonesia maupun di luar negeri, saudaraku. Apakah peristiwa-peristiwa yang saudara alami selama ini, baik peristiwa negatif, peristiwa positif, peristiwa yang mendatangkan sukacita, peristiwa yang mendatangkan duka cita, kehilangan, kematian, kesengsaraan, penderitaan, sakit, apapun bentuk peristiwa saudara alami itu, apakah peristiwa-peristiwa itu tetap menjadi jembatan membawa saudara itu Christian worldview saudara bertumbuh lebih baik, Christ in faith in Christ itu lebih teguh, intimasi with God itu lebih kuat, apakah membawa ke sana, saudaraku? Nah, saudara, kalimat saya ini akan menjadi suatu indikator, saudaraku, untuk mengevaluasi pertumbuhan rohani saudara-saudara sekalian. Dan saudaraku, di tema ketika aku lemah maka aku kuat, di part 1, saudaraku, seri pertama itu, saya membahas tentang setiap persoalan kita ketika kita bawa kepada Tuhan, saudaraku. Tuhan menjawab dengan 3 cara, bukan? Dengan wait, dengan yes, dan dengan no, saudaraku. Itu ada di seri yang pertama, saudara sekalian. Dan di seri kedua, saudaraku, kita akan teruskan pembahasannya tentang wait, yes, and no, saudara-saudara sekalian. Di seri kedua ini, saudaraku, wait, yes, and no itu akan menjadi suatu jembatan menuju kepada kerohanian kita, saudaraku. Nah, jembatan pertama, jembatan kedua saya akan jelaskan, saudaraku. Pemahaman tentang yes, pemahaman tentang wait, yes, and no itu, saudaraku. Jembatan yang pertama adalah membawa kerohanian kita menuju kepada, saudara perhatikan, yang pertama, wait dari Tuhan itu akan menjadikan kita tawar hati, saudara sekalian. Saya menunggu terlampau lama, Pak Pendeta. Gak tahu harus tunggu berapa lama lagi penantian ini. Dan saya melihat banyak teman-teman saya, ya, saudara-saudara saya, teman-teman sepelayanan saya yang berkobar-kobar. Mereka sama pelayanan dengan saya udah puluhan tahun. Tuhan sudah menjawab apa yang mereka ingini. Dan saya sama sekali nggak tahu apa yang terjadi, Pak Pendeta. Permohonan saya mengambang, gak ada arahnya. Saya sudah capek menunggu. Saya sudah tak sabar menunggu. Sepertinya Tuhan itu tidak peduli saya. Saya sudah tawar hati. Wait yang terlalu lama akan menjadi sebuah jembatan membawa saudara menjadi tawar hati. Yang kedua, saudaraku, yes dari Tuhan itu, dengan semua pergumulan saudara, Tuhan menjawab ya itu, tanpa dipahami dengan baik, akan membawa kita anak Tuhan itu menjadi lupa diri, saudaraku. Lupa diri itu membawa kepada suatu kesombongan rohani. Sehingga kita melihat kita sudah diberi oleh Tuhan, kita sudah dijawab yes oleh Tuhan. Nah, pada saat kita melihat anak-anak Tuhan yang lain, saudara-saudara seiman kita yang belum mendapat jawab yes dari Tuhan, kita akan meneriaki atau kita akan menuduh mereka kurang iman, mereka ini itu, maka Tuhan tidak menjawab. Ini yes dari Tuhan itu bisa membawa anak-anak Tuhan itu kepada lupa diri dan timbullah kesemua rohani yang luar biasa, saudaraku. Itu jembatan bisa bawa ke situ. Sementara no dari Tuhan, saudaraku, bisa menjadi suatu jembatan membawa anak Tuhan kepada kecil hati, saudaraku. Kecil hati, negatif thinking sama Tuhan. Kenapa Tuhan tidak memberi apa yang saya mau? Justru yang tidak saya mau Tuhan, itu yang Tuhan kasih. Yang saya mau Tuhan tidak kasih. Membawa saudara itu menjadi very, very disappointed with God, saudaraku. Kecil hati, negatif thinking sama Tuhan. Tuhan sudah tidak peduli saya. Padahal saya memberikan apapun yang saya punya. Memberikan waktu, tenaga, pikiran, uang, pelayanan. Tuhan tidak memperhitungkan itu. Dia tidak peduli saya. Nah, saudaraku, hati-hati.
Wait, yes and no itu bisa menjadi jembatan membawa kita sampai ke bagian seperti itu dalam kehidupan anak-anak Tuhan, orang percaya saudaraku. Dan ujungnya pasti destruktif saudaraku. Kita akan kehilangan intimasi with God. Iman kita akan menjadi runtuh saudaraku, faith in Christ-nya. Dan Christian worldview kita akan rubuh saudara sekalian. Sehingga pemahaman kita tentang Tuhan itu, kita menjadi pesimis dan kita tidak mau tahu lagi tentang Tuhan. Itu adalah disaster bagi kerohanian anak-anak Tuhan saudaraku, bagi orang Kristen. Nah sekarang perhatikan. Wait, yes and no saudaraku, juga bisa menjadi suatu jembatan membawa anak-anak Tuhan itu saudaraku kepada suatu Christian worldview yang kuat. Ya. Juga bisa membawa anak Tuhan itu kepada suatu iman yang jauh lebih teguh dalam Kristus. Juga bisa membawa anak Tuhan itu kepada suatu intimasi with God yang kuat karena cara memahami wait and no and yes dari Tuhan itu dengan cara yang tepat, saudaraku. Respon imannya tepat, saudara sekalian. Nah sekarang saudara perhatikan. Baik dia mau wait, baik dia mau yes, baik dia mau no, saudaraku, tidak akan menggoncangkan konsistensi kerohanian anak Tuhan itu jembatan yang baik sekali. Dan saudaraku, sama seperti ketika aku lemah maka aku kuat di seri yang pertama, di seri yang kedua saudaraku, saya akan melanjut dengan kesaksian hidup saya, saudara-saudara sekalian. Jadi saudara, tadi saya mengatakan pada saat saudara mendengar khotbah ini, saya sudah ada di hotel karantina di Singapura, saudaraku. Hari ini sudah karantina hari ke-10, saudara-saudara sekalian. Mengulang sedikit di part 1, saudaraku. Dalam 2 bulan belakangan ini, mata saya mengalami pendarahan sangat bahaya, saudaraku. Karena komplikasi hipertensi dan diabetes, saudara sekalian. Menyebabkan 2 tahun lalu, mata sebelah kanan ini sudah buta, saudaraku. Dan 2 bulan ini, mata sebelah kiri itu pendarahan banyak, saudara sekalian. Di Jakarta, dokter Jakarta sudah tidak bisa tangani, saudara sekalian. Mereka sudah give up. Maka saya ke Singapura. Dr. Ronald Yu yang dulunya laser mata saya itu, saya ke Singapura. Saya telekonferensi dengan dokter itu. Dia mengatakan, "You datang karena matamu sudah sangat kritis sekali." Surat izin Singapura saya urus semua, saudaraku. Saya sampai di Singapura, karantina. Hari ini sudah sampai hari ke-10, saudara-saudara sekalian. Pada saat hari ke-4, saudaraku, ketika saya sudah masuk di karantina di hotel, setelah keluar dari karantina rumah sakit, masuk karantina hotel, pada karantina hari ke-4, saudaraku, di hotel itu, saudara sekalian, saya sudah merasa tidak tahan. Karena saya sudah menunggu di Jakarta kira-kira 2 bulan. Pendarahan mata terus, saudara sekalian. Jadi mata ini sudah penglihatannya tinggal 16%, saudaraku. Jadi ketika hari ke-4 karantina di hotel itu, saudaraku, saya melihat biasanya saya kabur dan bintik-bintik hitam itu hitam dia karena darah, saudaraku. Pagi-pagi saya lihat bukan hitam lagi. Kenapa seperti berair dan warnanya pink, saudaraku. Berarti pendarahannya berlanjut dan pendarahan makin banyak. Nah ini sudah tidak bisa, saudara sekalian. Kalau baru karantina hari ke-4, berarti saya harus tunggu 10 hari lagi. Kayaknya mata saya sudah tidak kuat. Mungkin seluruh bagian mata itu sudah akan tertutup oleh darah. Dan saya akan buta, saudara sekalian. What shall I do, saudara-saudara sekalian? Saya harus buat apa? Sementara saya masih di karantina di hotel, tidak boleh keluar, saudaraku. Singapura peraturannya ketat sekali, saudara sekalian. Kami di hotel pun tidak dikasih kunci, saudaraku. Tidak boleh keluar. Tidak ada kunci kamar. Tidak bisa turun ke lift, nggak bisa. Hanya dalam kamar saja, saudaraku. Nah, saudara, shall I do? Kami telepon Dr. Ronald Yu memberitahukan keadaan saya. Bisa nggak saya dibawa ambulan untuk diperiksa dokter? Karena kondisi sudah sangat memprihatinkan. Saya tidak mungkin bisa bertahan 10 hari lagi dengan keadaan mata seperti itu. Hanya dokter yang bisa membantu saya dalam hal ini. Saudaraku, berapa jam kemudian Dr. Yu bilang bisa. Dia sudah dapat instruksi, sudah memberi laporan kepada kementerian saudaraku, khusus bagian kesehatan. Saudara, saya teringat masa saya tahun lalu ketika operasi di Penang, saudaraku, bypass jantung juga sama.
Saya sudah nggak tahan, sudah serangan jantung, operasi saya, lusa baru operasi. Bagaimana kalau malam ini kena serangan jantung? Rupanya ada pasien yang operasi dipindah karena dia lupa makan obat pengencer. Jadi saya menjadi besoknya dioperasi. Tuhan kerja seperti itu. Sama dengan hari ini, saudaraku. Saya boleh izin dibawa ke klinik, saudaraku. Diperiksa oleh Dr. Ronald Yu. Mereka teknologinya high-tech, saudaraku. Banyak mesin yang periksa keadaan mata saya. Setelah diperiksa, saudaraku, Ronald Yu melihat semuanya dengan teliti. Dia belum puas. Harus periksa dengan satu alat lagi yang ada di belakang. Saudaraku, alat itu seperti pulpen yang ada cahayanya, dipakai gel di mata saya, saudaraku. Itu disebut saya lupa, saudara sekalian. Dan ketika di satu waktu diperiksa mata saya, Dr. Ronald Yu mengatakan ini satu dokter, dikenalin satu dokter lagi, ini namanya Dr. Ong. Rupanya itulah Dr. Ong Si Kuan, saudaraku, yaitu dokter mata yang sangat terkenal di Singapura. Keadaan mata saya memang sudah sangat berbahaya. Maka mengharuskan Dr. Ronald Yu kerjasama dengan Dr. Ong. Maka waktu dipakai gel itu, saudaraku, dimasukkan ke mata saya, mereka melihat. Saya dengar Dr. Ong berkata, "Too bad, terlampau buruk." Saya ingat, saudaraku, waktu di Penang ketika saya kateter jantung, sama, saudaraku. Setelah hasil kateter itu, Dr. T.I. Seng mengatakan, "Too bad, you punya jantung. 6 titik penyumpitan sangat kecil. You bisa hidup karena obat pengecer aja." Sama dengan mata saya. Dr. Ong Si Kuan mengatakan, "Too bad. Hanya jalan kecuali operasi, hanya operasi." Maka ketika mereka diskusi, kemudian saya dipanggil oleh Dr. Ronald Yu. Dia mengatakan, dia dan Dr. Ong berusaha untuk menyelamatkan mata saya. Karena mata saya tinggal satu, saudaraku. Dan mereka bilang saya masih muda. Mereka berdua akan kerjasama untuk menyelamatkan mata saya. Dan sudah tidak bisa ditunda. Besok siang harus segala operasi. Kalau tidak akan mengalami kebutaan, saudara sekalian. Jadi besok siangnya saya dioperasi, saudaraku. Besok siang saya dioperasi 2 dokter itu. Operasinya 1 kali operasi. Pengambilan semua darah yang sudah keluar, saudaraku. Suntik supaya anti pendarahan. Kemudian dilaser sekaligus, saudaraku. Karena yang dikhawatirkan oleh 2 dokter itu adalah pada saat mereka sedang operation itu terjadi bleeding. Nah, itu mereka tidak berdaya. Mereka mengatakan kami mampu sebaik mungkin. Tapi setelah operasi atau waktu sedang operasi, kalau terjadi pendarahan terus-menerus, mereka tidak berdaya. Itu hanya Tuhan, saudaraku, begitu. Jadi saya dioperasi oleh 2 dokter top di Singapura itu, saudaraku. Waktu bypass jantung di Penang itu, dokter yang top ahli bypass itu T.I. Seng dan Dr. Talal. Waktu di Singapura untuk mata saya, Tuhan juga pakai 2 dokter mata yang top, Dr. Ong Si Kuan dan Dr. Ronald Yu, saudaraku. Tuhan tolong saya. Setelah dioperasi, saudaraku, besoknya datang untuk dilihat. Dibuka mata saya oleh Dr. Ronald Yu. Saya bisa melihat agak terang sedikit, dia tutup lagi. Dia mengatakan saya dalam masa kritis dalam 5 hari. Supaya saya sebaiknya jangan buka mata dulu. Supaya jangan ada bakteri yang masuk. Saya tutup mata, saudaraku. Maka saya tidak bisa WhatsApp saudara. Nah, saudara sekalian, ketika saudara mendengar khotbah ini, saya sudah lewati 5 hari masa kritis. Matanya sudah boleh buka, saudaraku. Saudara tahu apa yang terjadi? Pada saat saya buka mata, saudaraku, penglihatan saya menjadi 60% penglihatannya. Sebelum operasi itu 16%, saudaraku. Pada saat 5 hari itu ketika dibuka mata saya, penglihatannya menjadi 60%. Sangat jelas, saudaraku. Dr. Yu mengatakan itu belum. Nanti perlahan dia akan tambah jelas. Tapi Dr. Yu mengatakan, you belum boleh pulang ke Indonesia. You harus tinggal di Singapura 2 bulan. Karena matamu itu sangat serius. Ada bagian-bagian harus tangani lagi. Ada distorsi, ada pendarahan kecil-kecilan, ada bagian harus diperhatikan sampai you totally recovery. Baru boleh pulang. Jadi saudara sekalian, saya sama istri harus tinggal di Singapura selama 2 bulan.
Dr. Yu mengatakan, it's hard for you to come here. Dia ingin saya sembuh baik baru boleh pulang. Jangan sampai bola balik Singapura. Karena susah datang, izinnya susah, dan bayarnya juga mahal, saudara sekalian. Jadi saudaraku, ketika saudara mendengar khotbah ini, kondisi mata saya sudah sangat membaik, saudara sekalian. Tidak sampai harus tunggu karantin 14 hari baru dioperasi, saudaraku. Tidak tunggu, tapi hari keempat pada masa karantin, Tuhan sudah mengharuskan saya operasi, saudara sekalian. Nah, saudara sekarang perhatikan. Untuk Paulus, dia mengambil rabun mata, duri dalam daging. Tuhan jawab, no. Untuk saya mengalami duri dalam daging, hampir buta mata saya. Rabun mata selama 2 bulan, susah sekali. Tuhan jawab, yes. Apa artinya ini, saudaraku? Saudara dengar khotbah ini baik-baik. Tuhan menjawab Paulus dengan no. Tidak berarti Paulus tidak beriman. Tidak berarti Paulus kurang iman, saudaraku. Tuhan menjawab saya, rabun mata ini Tuhan menjawab yes. Mata saya bisa melihat kembali. Tidak berarti iman saya lebih hebat dari Paulus. Tidak berarti Tuhan lebih sayang saya, ya, dan tidak sayang Paulus, saudaraku. Bukan itu. Cara pemahaman bukan itu, saudara-saudara sekalian. Saudara perhatikan dengan baik. Jikalau Tuhan menjawab yes buat saya, hanya menunjukkan iman saya itu tidak setangguh Rasul Paulus, saudaraku. Tidak setangguh Rasul Paulus. Maka Tuhan berkenan menjawab yes buat saya, saudaraku. Iman saya tidak setangguh Rasul yang hebat itu, saudaraku. Karena kita percaya ujian dan pencobaan diberikan Tuhan tidak melampaui kekuatan kita. Aku akan tak mampu melewati bagian itu. Tuhan tahu, saudaraku, itu akan membawa aku untuk menyadari bahwa Tuhan itu baik sama saya. Paulus adalah seorang rasul, saudara sekalian. Pemahaman ini menjadi penting supaya tidak muncul suatu kerohanian yang sombong, suatu kerohanian yang mengada-ngada tidak baik, saudara sekalian. Saudara sekalian, ketika Tuhan menjawab no, tidak berarti rohani kita tidak baik. Tidak berarti kita tidak kurang iman. Masing-masing ada cara Tuhan bekerjanya, saudaraku. Kesengsaraan itu menimbulkan tahan uji. Tahan uji itu menimbulkan kesengsaraan, itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Pengharapan dalam Tuhan itu tidak mengecewakan, saudaraku. Saya seperti ada pada hari ini, saya sangat mengerti maksud Tuhan. 1. Untuk memahami, mengajar jemaat lewat penderitaan saya, menjadi berkat rohani buat jemaat, supaya engkau teguh dalam menghadapi hidupmu, baik engkau mendapat jawaban wait, engkau mendapat jawaban yes, engkau mendapat jawaban no dari Tuhan, membuat imanmu stabil, saudara sekalian. Dan yang kedua adalah ketika Tuhan menjawab yes buat mata saya, itu berarti karya Tuhan buat saya masih berlanjut, saudaraku, masih berlanjut. Saya akan pulang ke Indonesia 2 bulan kemudian untuk meneruskan karya Tuhan dalam hidup saya, saudara-saudaraku. Nah, saudara, dalam keadaan seperti ini, saudara, saya di hotel karantin, saya berkhotbah, saudaraku, untuk menguatkan jemaat di kota manapun, di kota-kota Indonesia, di kota-kota luar negeri. Saya tahu hidupmu tidak gampang hari-hari ini, saudaraku. Saya tahu engkau menerima banyak yes dari Tuhan. Engkau menerima ada juga no dari Tuhan. Engkau menerima wait dari Tuhan. Tapi yang membuat saya takut adalah engkau menjadi kecil hati. Kau menjadi tawar hati. Kamu menjadi lupa diri. Kamu menjadi sombong rohani. Dan kamu menjadi tidak cinta Tuhan lagi. Itu disaster bagi hidup kita, saudaraku. Tapi mari kita belajar. Air mata ini, penderitaan ini, kesengsaraan di, saudaraku, bisa menjadi berkat bagi setiap saudara-saudara seiman kita, saudaraku. Saya nggak tahu apa lagi yang saya arungi di depan, tapi Tuhan ada di situ. Saya jalani hidup ini, saudaraku, karena Tuhan itu baik. Saya jalani hidup ini. Ingat di seri pertama saya mengatakan, Tuhan menjawab yes, saya tetap ikut Tuhan. Tuhan menjawab wait, tidak akan membuat saya kecil hati, saya tetap akan melayani Tuhan. Sekalipun Tuhan menjawab no, tidak menjadi saya kecil hati, saya akan tetap melayani Tuhan sampai mati, saudaraku.
Setelah hari-hariku melewat suatu hari sampai aku menjadi tua, saudaraku, saya akan mampu berkata seperti Paulus. Nanti kok suatu hari saya sudah tua, aku bisa mengatakan sama seperti Paulus mengatakan, aku akan meninggalkan kemah tua ini. Tubuhku ini, tubuh kita yang lama-lama lapuk, saudaraku, apapun akan lapuk tubuh ini. Aku akan meninggalkan tubuh kemah tua ini. Dan aku sudah mencapai garis finish. Dan aku berhasil memelihara iman. Dan mahkota Tuhan sedang menanti aku. Saudara, engkau mau seperti itu? Saya harap engkau pun iya, saudaraku. Saudara sebagai pendeta yang menjadi pendeta, dengarkan firman hari ini. Saudara sebagai diaken, sebagai majelis, saudara sebagai evangelis, saudara sebagai rohaniawan, saudara sebagai misionaris, saudara sebagai pelayan-pelayan Tuhan, saudara sebagai anak-anak Tuhan, siapapun saudara yang bergumul as you are Christian, saudaraku, sebagai orang yang percaya bagian-bagian yang belum pernah kamu gumuli, saudara sekalian, membawa engkau kepada keteguhan dalam melewati setiap bagian duri dalam daging, melewati setiap bagian badai, melewati setiap bagian lembah kekelaman. Tapi engkau percaya Tuhan ada di situ, dan engkau bisa menjadi saksi hidup di tengah dunia yang tidak damai ini. Silakan berdoa sendiri-sendiri. Lihat dirimu masing-masing, saudaraku. Aku saksi hidup. Allah itu gembala yang baik. Aku saksi hidup, Tuhan itu Allah yang maha dahsyat. Aku saksi hidup, Tuhan itu Allah yang perkasa. Aku saksi hidup, Tuhan itu Allah yang tidak pernah gagal. Aku saksi hidup, Tuhan itu tahu semua jalan yang kita arungi. Tuhan, hamba berdoa, letakkan tanganmu di atas kepala jemaat Tuhan. Letakkan tanganmu di hati jemaat Tuhan. Hibur, tegarkan hati mereka. Kuatkan pikiran mereka. Teguhkan iman mereka, Tuhan. Di tengah badai yang bergelora ini. Di tengah wait, yes and no yang mereka tidak tahu arahnya mau kemana. Bawa umatmu Tuhan dalam perumahan rohani yang baik. Sertai mereka dengan kuasa daripada Tuhan Roh Kudus, sehingga pikiran mereka, hati mereka, iman mereka, kedekatan mereka kepada Tuhan bertumbuh luar biasa di tengah air mata, di tengah tawa, suka duka yang datang sini berganti itu. Mereka tetap melihat kebesaran, keagungan Tuhan yang hidup. Tuhan mau berdoa dimanapun, jemaat manapun, pada hari ini air mata mereka sudah turun. Hati mereka sudah nggak tahu sebenarnya remas-remas Tuhan. Mereka kehilangan banyak hal. Tapi biarkan khotbah hari Tuhan berbicara masuk ke dalam relung hati mereka. Membuat mereka bangkit demi kebesaran nama Tuhan Yesus. Tuhan, dengar hambamu berdoa. Kiranya anugerah Tuhan turun atas jemaat. Kiranya kuasa penyembuhan ilahi dari Tuhan turun atas jemaat yang sangat membutuhkan kesembuhan. Kiranya kuasa penyertaan Tuhan kepada jemaat sangat membutuhkan keteguhan iman. Kiranya Roh Kudus menghibur jemaat yang kehilangan banyak hal dalam hidup mereka, membuat mereka sudah menjadi tidak ada arti hidup. Tuhan, biarkan mereka melihat Engkau, melihat kemuliaan-Mu, melihat kebesaran-Mu, Tuhan Yesus. Tuhan, hamba berdoa, kasihani umat-Mu, berbelas kasihan Tuhan, melihat mereka, Tuhan melawat setiap mereka, kota-kota Indonesia, di berbagai kota. Tuhan melawat kota-kota luar negeri, di Amerika, di Australia, Melbourne, Sydney, Perth, di Los Angeles, Tuhan di Penang, Malaysia, Singapura, di banyak kota Tuhan, di Taiwan, di Hong Kong, Tuhan bekerja. Sungguh Tuhan berkarya. Di India Tuhan, COVID sedang mengganas. Di Brazil Tuhan, COVID sedang mengganas. Banyak air mata, banyak orang Kristen nggak tahu harus berbuat apa lagi. Tangan Tuhan ada di situ. Tuhan, dengar hamba berdoa. Kiranya Kau mendengar doa kami Tuhan. Biarlah firman hari ini meneguhkan iman jemaat, membawa mereka sungguh berkobar-kobar
demi nama Tuhan Yesus. Dengar hamba berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin.